Halo, apa kabar pemirsa? Jumpa lagi dalam layar informasi seputar Universitas Negeri Surabaya. Bersama saya, Adisa Aulia. Sekretaris Jenderal Kemendikbudristek Republik Indonesia, Insinyur Soeharti MA PhD, resmikan 2 gedung baru UNESA. UNESA jadi tuan rumah penyelenggaraan Joint Working Group ke-13 antara Indonesia Perancis tahun 2024. Dan pemirsa, inilah informasi selengkapnya. Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia, Insinyur Soeharti MA PhD, resmikan Gedung Terpadu Psikologi Olahraga dan Gedung Kuliah Bersama Olahraga dan Kesehatan Universitas Negeri Surabaya. Proyek pembangunan 2 gedung ini didanai oleh Surat Berharga Syariah Negara atau SBSN tahun 2022-2023. Dengan didampingi Rektor UNESA beserta jajaran pimpinan Lembaga Selingkung UNESA, Sesjen Kemendikbudristek RI, Insinyur Soeharti MA PhD, resmikan 2 gedung baru di UNESA, yaitu Gedung Terpadu Psikologi Olahraga dan Gedung Kuliah Bersama Olahraga dan Kesehatan Universitas Negeri Surabaya pada 2 Juli 2024 di lantai 7 Gedung Terpadu Psikologi Olahraga Kampus 2 UNESA Lidah Wetan, Surabaya. Gedung yang digunakan untuk kegiatan perkuliahan ini dilengkapi fasilitas yang dapat digunakan oleh Sivitas Akademika UNESA. Dalam sambutannya, Sesjen Kemendikbudristek RI berpesan agar penggunaan gedung bisa optimal dan maksimal karena sudah menggunakan dana besar dari Surat Berharga Syariah Negara atau SBSN tahun 2022-2023. Amanah pembangunan dan penggunaan gedung diharapkan bisa dirasakan kebermanfaatannya bagi seluruh sivitas akademika UNESA. Selama beberapa tahun kami memang tidak punya gedung sendiri perkuliahannya, jadi kami masih sempat menumpang di K7, K10 di Ketintang begitu ya. Jadi dengan student body yang besar begitu ya, dan kami peminat kedua di tahun ini psikologi terbanyak begitu ya. Jadi ini benar-benar menjadi suatu anugerah sehingga kami bisa optimal menjalankan proses perkuliahan dan tridharma, kegiatan-kegiatan mahasiswa karena fasilitas yang sangat memadai. Dalam kesempatan yang sama, Cahasan menyampaikan laporan selesainya pembangunan 2 gedung yang mendukung aktivitas akademik dan penelitian ini sebagai bagian dari komitmen UNESA untuk berikan fasilitas terbaik penunjang di bidang psikologi olahraga. Gedung Terpadu Psikologi Olahraga UNESA sudah mulai difungsikan oleh Fakultas Psikologi dan Sekolah Pasca Sarjana sejak Januari 2024. Sementara itu, Gedung Kuliah Bersama Olahraga dan Kesehatan siap difungsikan pada tahun ajaran baru 2024-2025 oleh Fakultas Ilmu Keolahragaan dan Kesehatan. Dengan keberadaan gedung-gedung ini, harapannya akan memberikan dampak positif yang signifikan dalam mendukung kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, serta menjadi pusat kegiatan akademik yang produktif dan inovatif yang akan membawa kemajuan bagi UNESA dan bangsa Indonesia. Dari Surabaya, Tia Ezar dan Livia Rahma melaporkan. Universitas Negeri Surabaya menjadi tuan rumah Joint Working Group atau JWG Indonesia Perancis ke-13 tahun 2024. Program sekaligus forum kerjasama antara pemerintah Indonesia dan Perancis ini merupakan wujud formula strategis di bidang pendidikan melalui Kemendikbudristek dan Kementerian Pendidikan Nasional dan Pemuda Perancis. Event Joint Working Group pertama kali diselenggarakan di Bali pada 2009. Forum kerjasama ini diselenggarakan 1 tahun sekali. Namun pada JWG ke-12 di University Polytechnique Hauts-de-France, Prancis tahun 2022 lalu didapatkan kesepakatan untuk JWG dilaksanakan 2 tahun sekali. Pada kesempatan itu juga diputuskan pelaksanaan JWG yang ke-13 diselenggarakan di UNESA. Tuan rumah menyiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan oleh
kegiatan ini. Jadi utamanya kita memang bagaimana apa yang kita miliki, kompetensi yang dimiliki bangsa Indonesia dimiliki oleh Perancis, kemudian kita manfaatkan bersama-sama untuk menyikapi Indonesia Emas 45. Ini penting. Jadi menyiapkan SDM ini dan di samping Tridharma perguruan tinggi yang kita kembangkan bersama pemerintah Perancis. Selama 4 hari, dari tanggal 2 hingga 5 Juli 2024, UNESA menjadi tuan rumah event internasional yang melibatkan 400 delegasi dari dalam dan luar negeri, yang terdiri dari 100 perguruan tinggi di Prancis, 100 perguruan tinggi dalam negeri, serta 68 booth pameran pendidikan yang menampilkan sejumlah program dan inovasi unggulan. Tidak, kemarin di pertemuan tingkat tinggi antar pimpinan, kita tidak ingin JWG ini begitu selesai, lalu acara selesai. Kita ingin mengawal ada kegiatan konkret, sehingga nanti di besok itu kita ingin konkretkan betul kira-kira tindak lanjut dari kegiatan JWG ini apa. Joint riset tentang apa temanya yang diangkat. Perguruan tinggi mana dan perguruan tinggi mana yang langsung akan kolaborasi. Ada mobility student misalnya. Berapa perguruan tinggi yang berminat? Dengan perguruan tinggi mana yang ada di Perancis? Berapa orang yang mau dikirim? Kapan itu akan dikirim? Dan nanti akan kita lakukan monitoring evaluasi. Sehingga 2 tahun ke depan ketika JWG akan dilakukan lagi di tahun 2026, semua program yang kita lakukan di 2024 itu betul-betul termonitoring, lalu kemudian mana yang masih perlu dikuatkan lagi di 2026 dan mana yang tidak perlu diteruskan. Sejumlah topik seputar pendidikan tinggi, riset dan inovasi, termasuk kebudayaan, dibahas bersama para delegasi Indonesia dan Perancis dalam rangkaian Joint Working Group ke-13 tahun 2024. Salah satu yang dibahas yaitu bagaimana penguatan kemitraan di bidang pendidikan bisa mendorong percepatan pembangunan dua negara. Kita fokuskan pada hal-hal yang memang dibutuhkan oleh pembangunan nasional. Jadi prioritas kita untuk Indonesia 2045 itu menjadi perhatian betul di dalam Joint Working Group kali ini. Tapi yang penting juga sebenarnya ada, tadi disampaikan juga ada common challenge sebenarnya. Ada food security, ada maritime, ada AI, digital dan lain-lain. Dari JWG ini, formula penguatan kemitraan dengan universitas yang ada di Perancis bisa menerima mahasiswa dari Indonesia. Begitu juga sebaliknya, mahasiswa Perancis bisa belajar di Indonesia. Kolaborasi ini sangat penting untuk memperkuat hubungan bilateral dan mendorong pertukaran pengetahuan serta budaya antar kedua negara. It's a real pleasure to be here for this 13th edition of our joint working group. We have a growing cooperation between France and Indonesia, and we want to specifically focus on our cooperation in education and science. We have long-standing cooperation between France and Indonesia, be it volcanology, prehistoric sciences, agriculture. But now we need to tackle the current challenges. Digital economy, biodiversity, also social sciences. JWG ke-13 kali ini mengusung tema Fostering Indonesia-French Higher Education, Research and Innovation Partnership for Advanced and Sustainable Future. Kegiatan dikemas dengan pembagian sesi. Sesi pleno para pejabat dan perwakilan dua negara menyampaikan berbagai hal seputar pendidikan dan alasan pentingnya penguatan kerjasama melalui JWG. Kegiatan dilanjutkan dengan diskusi sesi paralel pertama tentang Partnership in Higher Education dan Partnership in Research yang dilaksanakan di Auditorium Lantai 7 Gedung Terpadu Psikologi Olahraga UNESA. Para peserta yang mengikuti sesi paralel terdiri dari delegasi JWG The 13 2024 dan dosen selingkung UNESA. Dari Surabaya, Tia Ezar dan Tambang Waskito melaporkan. Di malam sebelumnya, para delegasi Indonesia Perancis yang berpartisipasi dalam Joint Working Group ke-13 hadiri gala dinner bersama Kemendikbudristek, Dikti, dan Pemprov Jatim di Gedung Gerahadi Surabaya. Fabien Pinaune, Duta Besar Perancis untuk Indonesia, Timur Leste, dan ASEAN menyampaikan JWG merupakan bentuk nyata kerjasama yang erat antara Indonesia dan Perancis.
Sebanyak 317 delegasi Indonesia-Perancis yang berpartisipasi dalam kegiatan Joint Work Group hadir dalam acara gala dinner yang berlangsung di Gedung Geraha di Surabaya, 2 Juli 2024. Saat ini, Jawa Timur menjadi provinsi nomor 1 dengan peserta terbanyak yang diterima di Perguruan Tinggi Negeri Indonesia. PJ Gubernur Adi Karyono menyambut dan mengapresiasi positif prestasi dan komitmen Jawa Timur dalam bidang pendidikan. Rektor UNESA, Cak Hasan menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung acara JWG serta AUG yang dilaksanakan di UNESA dan 8 perguruan tinggi di Surabaya dan Malang. Cak Hasan menegaskan pentingnya kolaborasi berbagai pihak dalam meningkatkan mutu pendidikan. Sementara itu, Duta Besar Perancis untuk Indonesia, Timur Leste dan ASEAN, Fabien Panone, juga menyebutkan bahwa tahun depan akan menjadi momen istimewa karena Indonesia dan Perancis akan merayakan 75 tahun hubungan kerjasama. Ia berharap bahwa melalui acara ini, kedua negara dapat terus mengembangkan proyek-proyek inovasi dan berkelanjutan yang akan membawa manfaat signifikan bagi masyarakat Indonesia dan Perancis serta negara persahabatan lainnya. Dari Surabaya, Tim Liputan KC Media melaporkan. 21st ASEAN University Game 2024 sukses digelar. Pesta olahraga 2 tahunan ini menjadi ajang kompetisi bagi para mahasiswa se-Asia Tenggara. UNESA sebagai salah satu panitia penyelenggara pertandingan, sukses selenggarakan 8 cabang olahraga AUG 2024. Asian University Games 2024 sukses digelar. Sampai tanggal 4 Juli 2024, Indonesia memimpin perolehan jumlah medali sebanyak 210 medali yang terdiri dari 89 medali emas, 73 medali perak, dan 48 medali perunggu. Gelaran AUG 2024 yang dilaksanakan di Indonesia mempertandingkan 21 cabang olahraga. Dalam hal ini, UNESA berkesempatan menjadi panitia penyelenggara 6 cabang olahraga, di antaranya futsal, petang, volleyball, tenis, athletics, dan basketball. Selain itu, tim UNESA juga bekerja sama dengan KONI Jatim untuk penyelenggaraan 2 cabang olahraga, yaitu swimming dan juga sport climbing. Sebagai ketua panitia, UNESA berkolaborasi dengan 8 perguruan tinggi yang tersebar di 2 kota, yaitu 5 perguruan tinggi di Surabaya dan 4 perguruan tinggi di Malang yang menyiapkan venue pertandingan dengan maksimal. Jadi kita ada 4 sukses di sini. Jadi sukses penyelenggaraan, sukses prestasi, alhamdulillah kita juara umum, penyelenggaraan juga sukses, dan sukses pemberdayaan ekonomi masyarakat, jadi ekonomi menggeliat. Dan yang keempat adalah sukses kemitraan terkait tridharma perguruan tinggi dengan negara ASEAN. Ya, harapan para atlet tetap tangguh, tetap semangat untuk meningkatkan prestasinya di level yang lebih tinggi lagi, yaitu level Asia, bahkan level Olimpiade. Untuk itu tetaplah berlatih dan tetap belajar. Harapannya adalah 2 kesuksesan itu bisa terjadi. Ini formula yang sedang disusun oleh beberapa petinggi kita untuk atlet-atlet yang berprestasi. Dia di sukses prestasi keolahragaannya juga. The 21st AUG 2024, ajang laga olahraga mahasiswa internasional, tidak hanya menjadi ajang kompetisi, namun sebagai media persahabatan untuk saling menguatkan tridharma perguruan tinggi di bidang olahraga di tingkat negara-negara Asia Tenggara. Dari Surabaya, Tim Liputan KC Media melaporkan. Kontingen Indonesia menjadi juara umum cabang olahraga tenis pada ASEAN University Game 2024 dengan mengoleksi 4 emas pada AUG 2024. Cabang tenis diikuti 4 negara, Indonesia, Thailand, Singapura, dan Filipina. Match Day 5, final cabang olahraga tenis, pertandingkan 5 kategori, yaitu men's singles, women's singles, men's doubles, women doubles, dan mixed doubles. Antara tuan rumah Indonesia dengan Thailand berlangsung seru dan mendebarkan. Pada cabur tenis, kontingen Indonesia berhasil memperoleh 4 medali emas, 2 medali perak, dan 4 medali perunggu. 4 medali emas itu diperoleh dari kategori men's doubles, women doubles,
dan mixed doubles. 4 negara yang berlaga pada cabur tenis diantaranya Thailand, Singapura, Filipina, dan Indonesia. Dari 7 nomor yang dipertandingkan secara keseluruhan, Thailand berada di posisi kedua klasemen perolehan medali cabur tenis dengan merebut 3 emas dari nomor men's singles dan women's singles serta mixed doubles. Of course, it's a pretty proud moment for me and my country and my partner also. Collecting gold is pretty good. I mean, yeah, it's very good already, but you know, all the process that we have been through before coming here, we have prepared, we have, you know, like team up and doing all those stuff with teams together. It's a pretty long process, and with this outcome, we are all very happy. For me, right here, the most difficult teams is of course Indonesia. Yeah, of course here, because the crowd also supports the country that they are in, and yeah. Anyways, it's a pretty good battle in all of the matches. Pada matchday hari kelima, cabur tenis 30 Juni 2024 turut hadir memberikan semangat dan dukungan kepada kontingen Indonesia di lapangan tenis outdoor UNESA, Kampus 2 Lidah Wetan, Surabaya. PJ Gubernur Jawa Timur Adi Karyono AKSMAP dan Rektor UNESA Profesor Dr. Nur Hasan MKes. Secara umum seluruh pertandingan kita sudah dipastikan sudah jauh ya untuk sudah dipastikan bisa menjadi juara 1. Yang penting itu aja. Dengan demikian, Indonesia menjadi juara umum cabur tenis pada Asian University Games 2024 dengan mengoleksi 4 medali emas. Dari Surabaya, Tim Liputan KC Media melaporkan. Tim tuan rumah Indonesia merebut medali emas dari tim Malaysia pada cabur futsal di AUG 2024. Perbaikan menyerang yang dilakukan kedua tim menjadikan pertandingan berlangsung sangat sengit di Gor Futsal Universitas Negeri Surabaya. Tim futsal Indonesia berhasil merebut medali emas di babak final dalam ajang Asian University Games 2024 di Gor Futsal, Kampus 2 UNESA Lidah Wetan pada 30 Juni 2024. Medali emas diraih tim Indonesia setelah Dewa Rizky Amanda dan kawan-kawan kalahkan Malaysia dengan skor telak 4-1. Kami bermain as a team, jadi semua bisa kita lalui. Jadi alhamdulillah dibantu dengan Allah, dibantu dengan semuanya, kita bisa lalui semua hal yang berat itu. Luar biasa lah, karena kami juga ada yang cedera, ada yang kartu merah, dan ada yang tidak main juga. Tapi kami dengan sangat bersyukurlah karena kami sebagai tuan rumah, jadi ada nyawa tambahan lah supporter yang datang ke sini. Jadi kami sangat bersyukur dengan supporter yang udah datang dan tim saya juga yang udah berjuang mati-matian, dan alhamdulillah dapat medali emas. Skuad Merah Putih tampil menggebrak sejak menit awal pertandingan. Tim futsal Indonesia berhasil mengungguli Malaysia dengan skor 3-0 pada paruh pertama. Hasil ini membuat Indonesia merebut medali emas di AUG 2024, sementara tim Malaysia meraih medali perak. Dari Surabaya, Tim Liputan KC Media melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup jendela UNESA kali ini. Jangan lupa kirimkan video informasi yang menarik di sekitar Anda melalui Citizen Journalism ke email redaksi.unesa.tv@unesa.ac.id. Dan untuk mentahirkan informasi seputar UNESA, jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan share video ini. Saya Adisa Aulia, tetap sehat dan sampai jumpa.